Bun, kalau diingat-ingat lagi hari itu, rasanya aku pengen ketawa miris sambil nangis. Tuhan itu kalau mau ngasih tunjuk bangkai yang disembunyiin. Caranya kadang gak terduga dan sakit banget. Semuanya berawal sore itu. Sekitar jam kelima, Mas Bayu, suamiku, baru pulang sebentar ke rumah. Katanya mau mandi dulu sebelum balik lagi ke kantor buat lembur. Laporan akhir bulan numpuk, yang kayaknya aku pulang malam banget. Kamu tidur duluan aja sama Anok-Anok, katanya sambil buru-buru masuk kamar mandi. Aku sih percaya aja, Bun, namanya istri. Aku siapin baju gantinya, aku siapin handuknya. Pas dia lagi mandi, HP-nya yang ditaruh di atas kasur getar. Layarnya nyala. Ada satu pesan WhatsApp masuk. Mataku otomatis melirik. Nama kontaknya Agus Logis. Awalnya aku gak curiga. Tapi pas aku baca preview pesannya di layar kunci, dahiku langsung ngerut. Mas, jangan lupa bawa baju ganti ya, nanti keringetan loh. Degeg. Jantungku berhenti sedetik. Agiu logistik. Laki-laki? Kok ngingetin bawa baju ganti? Teru. Kenapa pakai emotikan monyet tutup mata yang genit gitu? Emang logistik ngurusin keringat suamiku. Firasatku sebagai istri langsung gak enak, Bun. Dadaku sesak. Tapi aku berusaha tenang. Aku gak mau nuduh sembarangan dulu. Pas Mas Bayu keluar kamar mandi, wangi sabunnya semerbak. Dia dandan rapi banget buat ukuran orang yang cuma mau lembur ngadepin kertas. Rambutnya disisir klimis, pakai parfum yang biasanya dihemat-hemat. Mas wangi amat? Kan cuma lembur sama Pak Agus. Pensingku. Dia kelihatan agak gugup, tapi cepet-cepet nutupin. Ya iyalah yang kan di kantor banyak orang mazhabo asem. Udah ya, aku berangkat. Doain cepet kelar. Dia cium keningku sekilas ciuman yang terasa hambar terus langsung nyamber. Kunci motor dan pergi. Hatiku panas, Bun, entah setan apa yang bisikin. Aku langsung nitipin Akanok ke ibu sebelah rumah sebentar. Titip bentar ya, Bu, mau beli obat ke apotik. Alasanku. Aku keluarin motor matiku, pakai helm maskeran rapid. Terus aku ikutin dia dari jarak jauh. Ternyata dugaanku benar. Motornya Mas Bayu gak belok ke arah jalan raya utama yang menuju kantornya. Dia malah belok ke jalan tikus, tembus ke jalan lingkar luar kota. Tanganku gemetaran megang stang motor. Kamu mau kemana, Mas? Batinku menjerit. Sekitar 20 menit aku ngikutin dia. Motornya pelan minggir ke sebuah halaman parkir ruko yang agak remang-remang. Di atas ruko itu ada tulisan neon box warna merah yang kedap-kedip. Hotel Melati Indah, transit 3 jam atau malam. Duniaku rasanya runtuh. Bun, lututku lemes banget sampai hampir ngejatuhin motor. Dari Kejuang, aku lihat Mas Bayu parkir motor. Dan gak lama kemudian, ada motor lain yang nyamperin dia. Pengendaranya perempuan. Masih pakai seragam batik kantor yang sama kayak suamiku. Itu Mila. Aku kenal dia. Dia rekan kerja suamiku yang pernah dibawa ke rumah pas lebaran tahun lalu. Yang katanya anak magang polos. Di parkiran yang remang-remang itu, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Mas Bayu senyum lebar senyum yang udah lama gak dia kasih ke aku. Mila nyubit pinggang suamiku manja. Terus mereka jalan gandengan masuk ke lobi hotel murah itu. Masih pakai baju kantor. Masih pakai seragam kebanggaan perusahaan. Mereka check-in. Aku cuma bisa diem terpaku di pinggir jalan. Bun, di balik helm, air mataku deres banget turunnya. Rasanya kayak ditonjok tepat di ulu hati. Sakit, sesak mual. Aku pengen lari ke sana, ngejambak rambut Mila, nampar Mas Bayu, tapi kakiku berat. Aku malu, aku gak sanggup kalau harus ribut di hotel. Esek-esek kayak gitu dan jadi tontonan orang. Harga diriku rasanya hancur lebur. Akhirnya, aku putar balik motor. Aku pergi dari tempat terkutuk itu dengan pandangan kabur ketutup air mata. Di jalan pulang, perutku bunyi keroncongan. Peri Banger. Aku baru inget. Aku belum makan dari siang karena sibuk nyiapin bekal lembur buat
Mas Bayu bekal yang ternyata gak bakal dia makan karena dia bakal makan yang lain. Aku berhenti di tukang nasi goreng gerobakan pinggir jalan. Gak jauh dari komplek rumah. Bang nasi goreng satu. Pedas ya, suaraku serak, getar. Siap bu, bungkus apa makan sini? Makan sini aja. Sambil nunggu nasi goreng dimasak, aku duduk di bangku plastik kreyot itu. Aku lihat asap nasi goreng ngebul, baunya gurih. Orang-orang lalu lalang, ketawa-ketawa. Dunia berjalan normal, padahal duniaku baru aja kiamat. Pas nasi gorengnya datang, suapan pertama rasanya hambar. Bukan karena kurang bumbu, tapi karena air mataku jatuh netes ke piring. Aku makan sambil nangis sesenggukan. Bun, bodo amat dilihatin abang Nasgor atau orang lewat. Aku nyuap nasi goreng itu sambil nelan rasa sakit hati yang pahit banget. Ya Allah, batinku, mungkin ini karamu ngasih tahu aku. Pas aku kelaparan mau beliin dia makanan. Dia malah osikan di hotel sama perempuan lain. Nasi goreng itu habis setengah, sisanya gak sanggup aku telen. Dadaku terlalu penuh sama rasa kecewa. Malam itu, di pinggir jalan ditemani sepiring nasi goreng sisa dan suara bising kendaraan. Air mataku perlahan berhenti. Rasa sedih itu mulai berubah. Aku hapus air mataku kasar pakai tisu warung yang kasar. Cukup nangisnya, gumamku pelan. Kamu main api mas? Oh, oke. Jangan salahin aku kalau nanti aku bakar semuanya sekalian. Besok, aku gak akan diem aja. Besok, aku bakal datang ke kantornya. Aku bakal pastikan si Agus Logistik dan si Mila itu nyesel pernah lahir ke dunia. Pagi itu, aku bangun dengan mata bengkak parah. Semalaman aku gak tidur. Cuma bolak-balik badan sambil ngebayangin. Mas Bayu lagi senang sama perempuan itu. Setelah mandiin anak-anak dan nitipin mereka ke sekolah, aku langsung tancap gas ke kantor Mas Bayu. Aku gak dandan. Beneran, Bun, aku cuma pakai kemeja biasa. Celana bahan dan wajah polosan tanpa bedak. Biarin aja kelihatan jelek. Biar orang tahu betapa hancurnya aku. Niatku cuma satu, hancurkan karir mereka. Sampai di lobi kantor, satpam sempat nahan aku. Tapi karena aku bilang, ada urusan darurat soal nyawa lebay. Dikit biar boleh masuk. Akhirnya aku diizinin naik. Begitu pintu lift terbuka di lantai divisi Mas Bayu. Pemandangan pertama yang aku lihat bikin darahku naik lagi. Di pojokan dekat dispenser, aku lihat Mas Bayu lagi ketawa sambil ngaduk kopi. Di sebelahnya, ada Mila. Perempuan itu lagi bisik-bisik sesuatu sambil senyum genit. Mereka kelihatan bahagia banget, seolah gak ada dosa. Tunggu pembalasanku, batinku. Aku gak nyamperin mereka. Aku langsung jalan lurus menuju ruangan paling ujung. Ruangan dengan pintu jati besar bertuliskan SEO, Direktur Utama. Sekretaris di depan ruangan kaget lihat aku yang matanya sembab dan napas ngos-ngosan. Mbak, saya mau ketemu. Pak Bos, sekarang ini soal kelakuan karyawan yang ngerusak moral perusahaan. Kataku tegas, suaraku agak gemetar nahan nangis. Entah kasihan atau takut lihat auraku yang gelap. Sekretaris itu langsung nelpon ke dalam dan aku disuruh masuk. Begitu aku masuk, wash, hawa dingin AC langsung nyerbu kulitku. Ruangannya luas, wangi, dan hening. Di balik meja kerja yang besar, duduk seorang laki-laki. Dia masih muda, mungkin beda beberapa tahun aja dari Mas Bayu. Tapi auranya beda jauh. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan tatapan matanya tajam. Ini Pak Bos, namanya Pak Adrian. Silakan duduk Bu, katanya datar tanpa ngalihin pandangan dari laptop. Ada apa ribut-ribut pagi-pagi? Aku duduk, dan tanpa basa-basi, aku langsung taruh HP-ku di mejanya. Layarnya nampilin foto yang semalam aku ambil dim-dim dari Jo. Foto Mas Bayu dan Mila gandengan masuk hotel Melati. Pak, saya minta tolong pecat suami saya Bayu. Dan selingkuhannya, Mila, sekarang juga. Ucapku to the point. Air mataku mulai netes lagi.
Mereka udah ngerusak rumah tangga saya. Karyawan kayak gitu nggak pantas kerja di sini. Aku pikir Pak Adrian bakal kaget. Aku pikir dia bakal marah besar dan langsung panggil satpam. Tapi reaksinya di luar dugaan, Bun. Dia ngelirik foto itu sebentar, terus ngehela napas kasar. Dia sandaran di kursi kerjanya, mijit pelipisnya kayak orang pusing. Jadi benar dugaan saya, gumamnya pelan. Aku bangun. Maksud Bapak? Pak Adrian natap aku. Bu Ibu pikir saya nggak tahu. Sebulan ini, kinerja Bayu hancur lebur. Laporannya salah semua, sering hilang pas jam kerja. Si Mila juga sama, kerjaan admin berantakan. Saya udah curiga mereka ada main, tapi saya belum punya bukti fisik kayak gini. Dia berdiri, jalan muterin meja, terus nyandar di meja kerjanya tepat di depanku. Dia melipat tangan di dada. Jujur saya geram. Perusahaan saya rugi gara-gara urusan selangkangan karyawan yang gak tahu diri. Katanya pedas. Aku nunduk, ngerasa makin sedih. Makanya pecat aja mereka, Pak, biar mereka tahu rasa. Pak Adrian diem sebentar. Tiba-tiba dia nyodorin kotak tisu ke aku. Terus kalau dipecat, ibu dapat apa? Tanyanya tiba-tiba. Aku mendongak bingung. Maksudnya, kalau mereka saya pecat sekarang, Bayu jadi pengangguran. Dia nggak bisa nafkahin anak ibu, si Mila. Paling dia cari kerja lain. Atau malah makin nempel sama suami ibu karena merasa senasib sepenanggungan. Mereka menderita, tapi ibu dan anak-anak juga ikutan susah. Kata-kata Pak Adrian nampar logikaku. Bun, bener juga. Kalau Mas Bayu dipecat, anak-anak makan apa? Terus saya harus gimana, Pak? Saya sakit hati. Tangisku pecah lagi. Saya istri bodoh yang semalam makan nasi goreng sambil nangis di pinggir jalan. Sementara mereka enuk di Hotel L. Mendengar ceritaku soal nasi goreng itu, ekspresi Pak Adrian berubah. Tatapan tajamnya melembut. Dia jongkok di depanku, ngambil tisu. Dan ini yang bikin aku kaget, dia memberanikan diri ngapus air mataku. Ibu bukan bodoh. Ibu cuma terlalu baik buat laki-laki yang gak tahu diuntung. Suaranya jadi rendah dan berat. Jarak kami deket banget, Bun. Aku bisa cium wangi parfum mahalnya yang maskulin banget. Beda sama bau apek Mas Bayu. Dengerin saya, bisiknya. Kita sama-sama korban di sini. Saya dirugikan secara bisnis, ibu dirugikan secara hati. Daripada kita bikin keributan yang cuma bikin malu. Gimana kalau kita kasih pelajaran yang lebih berkelas? Jantungku deg-degan. Pelajaran apa, Pak? Pak Adrian senyum miring. Senyum yang penuh arti. Dia berdiri, lalu ngambil dompet dari saku jasnya. Dia ngeluarin kartu kredit dan beberapa lembar uang merah. Mulai hari ini, jangan nangis lagi. Hapus air mata itu. Pergi ke salon, beli baju yang bagus, perawatan diri. Bikin suami ibu nyesel udah nyelingkuhin wanita secantik ibu. Katanya sambil nyelipin uang itu ke tanganku yang gemetaran. Tapi Pak, anggap aja ini investasi perusahaan, potongnya. Matanya menatap bibirku sekilas, lalu balik ke mata. Dan sebagai gantinya, temani saya makan siang nanti. Di ruangan ini. Pintu dikunci. Saya butuh teman ngobrol yang nyambung. Buat ngilangin stres lihat kelakuan anak buah saya. Deg, aku paham maksudnya, Bun. Tawaran itu jelas banget. Dia nggak cuma ngajak makan siang. Dia nawarin aliansi. Dia nawarin jalan buat balas dendam dengan cara yang nikmat. Di kepalaku terbayang wajah Mas Bayu yang lagi ketawa sama Mila di luar sana. Rasa dendam itu membakar akal sehatku. Aku genggam uang pemberian Pak Adrian. Aku hapus air mataku kasar. Baik, Pak, jawabku pelan tapi pasti. Saya akan temani Bapak, apapun itu. Pak Adrian tersenyum puas. Bagus, sekarang kamu keluar, pasang muka angkuh. Jangan biarkan suami kamu tahu kalau kita sudah punya kesepakatan. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan. Yang beda total, Bun, masuk. Sebagai korban yang nangis-nangis.
keluar sebagai calon pemain yang siap membalas. Sejak kesepakatan di ruangan Pak Adrian itu, hidupku berubah 180 derajat, Bun. Uang yang dikasih Pak Adrian waktu itu langsung aku pakai beneran. Aku ke salon, cream base, facial. Beli skincare mahal yang satu paketnya. Bisa buat bayar cicilan motor, Mas. Bayu, aku juga beli lanseri baru yang bahannya sutra. Bukan daster katun pasar lagi. Dalam seminggu, aku berubah. Kulitku yang tadinya kusem karena sering kena asap dapur, sekarang mulai glowing. Rambutku wangi terus. Mas Bayu, dia nggak curiga sama sekali. Dia malah seneng. Katanya, wah istriku makin pinter ngerawat diri ya, pasti biar aku betah di rumah. Cuy, dia muji gitu cuma buat nutupin rasa bersalahnya. Siang itu, sesuai kesepakatan rahasia kami, aku kembali ke ruangan Pak Adrian. Mas Bayu pamit mau makan siang di kantin bawah sama temen divisinya. Termasuk Mila, pastinya. Dia nggak tahu kalau istrinya sudah ada di dalam gedung yang sama. Tapi di lantai teratas. Di ruangan kedap suara milik orang nomor 1 di perusahaan itu. Aku masuk bawa rantang makanan sekadar. Alibi padahal jantungku deg-degan parah. Begitu aku masuk, Pak Adrian langsung mengunci pintu. Saya nggak butuh makanannya. Bisiknya serak, matanya menatapku lapar. Saya butuh kamu. Tanpa basa-basi, dia langsung narik pinggangku. Sampai tubuhku nempel rapat ke badan tegapnya yang dibalut kemeja mahal itu. Detik berikutnya, dia nyambar bibirku. Bun, ciumannya itu, gila, bener-bener beda kasta sama. Mas Bayu, kalau Mas Bayu. Ciuman cuma sekadar nempel basah dan buru pengen masuk. Pak Adrian ini memimpin. Bibirnya melumat bibirku dengan lapar. Menuntut, tapi passionate banget. Lidahnya main pinter banget, ngapsen rongga mulutku sampai aku lemes. Napasnya wangi mencampur aroma tembakau mahal, bikin mabuk. Tangannya yang besar dan hangat itu mulai beraksi. Satu tangan nahan tengkuku biar ciumannya makin dalam. Tangan satunya lagi menelusuri. Dia nggak langsung to the point kasar kayak suami. Jari jempolnya yang kasar tapi maskulin itu ngusap leherku. Turun ke bahu, lalu pelan-pelan menyelinap masuk ke balik kemejaku. Dia tahu banget, Bun, cara megang wanita. Pas telapak tangannya meremas gundukan dadaku di balik bra. Aku langsung mendesah tertahan di sela ciuman. Remasannya itu loh, tegas, kuat, tapi nggak nyakitin. Dia kayak lagi mengklaim kalau tubuh ini punya dia. Naik ke meja, perintahnya di sela napas yang memburu. Dia ngangkat badanku enteng. Banget seolah aku ini kapas lalu. Dudukin aku di pinggir meja. Kerjanya yang dingin dan licin. Rokku disingkap ke atas. Dan disitulah Bun, perbandingannya kerasa nyata banget. Pas dia mulai masuk, aku refleks nyakar bahunya. Ukurannya, Bun. Ya Allah, padat dan penuh. Rasanya seluruh celah di badanku terisi sempurna. Gak ada ruang kosong. Beda jauh sama punya Mas Bayu yang kadang kerasa kopong dan gampang lepas. Pak Adrian gak segru kayak orang dikejar setan. Dia tenang. Dia ngatur ritme. Pinggangnya itu kokoh banget Bun. Tiap kali dia dorong maju. Genjotannya itu dalam, stabil, dan bertenaga. Iramanya konstan, kena tepat di titik sensitifku terus-terusan. Dia natap mataku leket sambil terus bergerak maju mundur. Keringat mulai netes di pelipisnya, bikin dia makin seksi. Lihat saya. Desisnya pas aku mau merem saking enaknya. Sebut nama saya. Jangan bayangin suami kamu yang letoy itu. Pak Adrian Pak, rintihku. Dia makin semangat. Dia pegang pinggangku kuat buat nahan benturan tubuh kami. Sensasinya, Bun. Rasanya perut bawahku diaduk-aduk nikmat. Gesekannya panas dan intens. Aku bisa ngerasain yuretur kejantanannya yang menyapa dinding rahimku. Aku bandingin sama Mas Bayu yang biasanya cuma seleb semenit terus keluar. Rasanya pengen nangis. Ternyata selama ini aku dibohongin. Ternyata hubungan suami istri itu bisa senikmat ini kalau pasangannya mampu.
Pak Adrian gak berhenti sampai aku gemeteran. Pas aku udah di ujung, dia malah makin mempercepat temponya. Numbuk makin keras dan dalam sampai aku teriak untung kedap suara. Dan tubuhku kejang hebat karena orgasme yang panjang banget. Lemes bun, kakiku bener kayak jeli. Setelah selesai, dia gak langsung ninggalin aku tidur kayak Mas Bayu. Dia masih meluk aku erat. Nyiumin puncak kepalaku, sambil ngatur napas kami yang masih enzen barong. Eba, pujinya sambil elus punggungku. Kamu luar biasa. Dipelukan dia. Aku ngerasa jadi wanita paling beruntung sekaligus paling pendendam. Gimana aku gak ketagihan, Bun? Gimana aku mau balik lagi sama Mas Bayu yang kualitasnya jauh di bawah ini? Siang gitu. Aku keluar dari ruangan Pak Adrian dengan jalan yang agak pincang saking puasnya. Tapi dengan senyum yang lebar banget. Biarin Mas Bayu makan soto di kantin sama selingkuhannya. Aku baru aja makan menu utama yang rasanya bintang 5. Suatu sore, rutinitas busuk itu berulang lagi. Mas Bayu nelpon dari kantor. Yang maaf ya, malam ini aku lembur lagi. Pak Adrian ngasih tugas dadakan banyak banget. Kamu jangan tungguin aku ya, suaranya sok capek di telepon. Aku yang lagi duduk santai sambil maskeran cuma senyum miring. Aku tahu tugas dadakan itu kode buat check-in sama Mila di hotel melati langganan mereka. Iya mas, semangat ya kerjanya. Jangan lupa makan, minum vitamin biar kuat lembur. Nyah. El jawabku manis banget. Makasih ya sayang. Kamu emang istri terbaik syawab ya lega. Terus nutup telepon. Begitu telepon mati, aku langsung ketawa pelan. Iya mas, kamu lembur di sana. Aku juga mau lembur di tempat yang lebih enak. Gak lama kemudian, HP-ku bunyi. Notifikasi transfer masuk. 5 juta. Terus ada chat masuk dari Pak Adrian. Supir saya sudah jalan jemput kamu. Dandan yang cantik. Kita lembur di Hotel Grand Wijaya malam ini. Saya Konjon. Lihat bedanya, Bun. Suamiku ngajak selingkuhannya naik motor. Panas-panasan, ke hotel yang handuknya dekil. Sementara aku, dijemput Pak Bos pakai Alphard, dibayarin jajan jutaan. Dan diajak ke hotel bintang 5 yang sekali nginep harganya sama kayak gaji. Mas Bayu sebulan. Malam itu, aku pamit ke anak-anak mau arisan sebentar. Supir Pak Adrian jemput di depan gang biar tetangga gak heboh. Sampai di hotel mewah itu, aku langsung naik ke suite room. Begitu pintu dibuka, Pak Adrian udah nunggu. Dia masih pakai kemeja kerja yang lengan bajunya. Digulung tampilan yang jauh lebih karismatik daripada suamiku yang kucel. Kamu cantik banget malam ini, puji Pak Adrian sambil narik pinggangku. Malam itu Bun, adalah lembur yang sesungguhnya. Pak Adrian memperlakukan aku kayak ratu. Kami makan malam mewah dulu di kamar. Ngobrol santai, ketawa-ketawa. Dia pendengar yang baik, beda sama Mas Bayu yang kalau di rumah cuma main HP. Dan pas urusan ranjang. Ya Allah, aku gak mau bandingin, tapi emang beda kelas. Mas Bayu itu mainnya kasar, buru-buru, dan egois. Kalau Pak Adrian, dia pelan, dia nikmatin tiap inci badanku, dia bikin aku ngerasa dihargai. Malam itu, di kamar suite Hotel Grand Wijaya yang luasnya mungkin 2 kali lipat rumah tipe 36 kami. Aku benar-benar dibuat lupa diri. Pak Adrian gak main-main malam ini. Dia gak cuma mau main, dia mau menguasai aku sepenuhnya. Setelah sesi pemanasan yang lembut di sofa, dia menarik tanganku. Kasar menuju jendela kaca besar yang nampilin pemandangan. Lampu kota dari lantai ke-20. Berbalik, perintahnya tegas. Aku Aku berdiri menghadap kaca, kedua tanganku dia tempelkan ke kaca yang dingin. Posisi ini bikin aku ngerasa rentan banget, terekspos, tapi juga deg-degan parah. Tanpa aba-aba, dia menyingkap dress sutraku ke atas pinggang. Dan detik berikutnya, tangan besarnya tiba mencengkeram rambutku dari belakang. Dia tarik kepalaku ke belakang sampai aku mendongak paksa. Leherku terekspos total. Pak. Desis aku kaget.
Rasanya perih di kulit kepala, tapi anehnya, perih itu malah bikin gairahku makin meledak. Tahan, jangan banyak protes. El bisiknya tepat di telingaku. Suaranya berat dan berbahaya. Tanjeleb, tanpa permisi, dia langsung menusuk masuk, keras, dalam, sekaligus. Ah, teriakku tertahan. Ukurannya yang besar itu membelahku tanpa ampun. Rasanya sesak, penuh banget, sampai ke ulu hati. Ada rasa nyeri karena dia masuk begitu dalam. Tapi rasa nyeri itu langsung ketutup sama gelombang kenikmatan yang bikin mata meremelek. Dia nggak kasih aku napas, Bun. Dia langsung bergerak dengan tempo cepat dan keras. Bunyi kulit kami yang beradu terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Tiap kali dia menghentak maju, tangannya makin kencang menjambak rambutku, memaksa punggungku melengkung sempurna menerima setiap tusukannya. Sakit, Pak. Sakit tapi enak. Rintihku jujur. Kamu suka kan? Tanyanya sambil terus menghujam. Suami kamu bisa kayak gini nggak? Bisa bikin kamu teriak kayak gini nggak? Nggak ah. Cuma bapak. Cuma bapak. Jawabku di sela desahan. Kata-kata itu kayak bensin buat dia. Genjotannya makin brutal, makin dalam. Seolah dia mau ninggalin jejak di rahimku biar aku nggak bisa lupa. Gesekan benda tumpul dan besar itu di titik sensitifku bener-bener gila. Rasanya panas, perih, tapi nikmat luar biasa. Kakiku mulai gemetaran lututku lam. Kalau bukan karena tanganku nahan di kaca dan jambakan tangannya di rambutku, aku pasti udah ambruk. Keluarin, sayang. Lepasin semuanya buat saya. Perantanya. Dan bener aja, Bun, beberapa detik kemudian, aku ngerasa perut bawahku kram hebat. Pak, aku mau. Aku mau. Aku orgasme hebat banget. Tubuhku kejang-kejang, bener-bener kejang tak terkendali. Dinding kewanitaanku menjepit miliknya kuat-kuat. Mataku berkunang-kunang, air liurku sampai netes saking gak bisa kontrol diri. Pak Adrian menggeram panjang. Dia memberikan beberapa hentakan terakhir yang paling keras dan dalam. Sebelum akhirnya dia juga pelepasan di dalam sana. Hangat dan banyak. Dia masih nahan posisiku. Masih menjambak. Rambutku pelan kali liip. Lembut membiarkan sisa-sisa. Getaran itu mereda. Gadis pintar. Bisiknya sambil mencium leherku yang berkeringat. Sekarang kamu tahu kan siapa tuan kamu yang sebenarnya? Aku cuma bisa ngangguk lemah. Napas masih ngos-ngosan. Sambil natap pantulan kami di kaca jendela. Istri yang liar di kaca itu. Aku suka dia. Ini hukuman buat suami kamu karena udah ninian badan sebagus ini. Bisik Pak Adrian di telingaku sebelum bikin aku melayang tinggi banget. Kami menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Aku benar-benar lupa sama statusku, lupa sama sakit hatiku. Yang ada cuma rasa puas. Sekitar jam 10 malam, aku pulang diantar supir lagi. Di tas aku, ada amplop tambahan dari Pak Adrian. Buat beli mainan anak-anak, katanya. Aku sampai rumah jam 10:30, pura-pura baru pulang arisan. Aku mandi bersih, pakai skincare mahal, dan ganti baju tidur wangi. Setengah jam kemudian, Mas Bayu pulang. Bun, baunya itu loh. Bau apek campur bau rokok dan parfum vanila. Murah punya si Mila, mukanya. Kelihatan lelah. Tapi lelah yang puas. Capek banget, Mas. Tanyaku sambil nyiapin air putih. Iya nih, yang kerjaan numpuk banget. Pusing aku, keluhnya sambil lepas dasi. Padahal aku tahu dia habis olahraga sama Mila. Dia nyium pipiku, terus dia kaget. Loh, kamu kok wangi banget? Wangi apa ini? Kayak parfum mahal. Aku senyum tipis, nyisirin rambutnya dengan lembut tapi dalam hati jijik. Oh, ini body lotion baru Mas. Tadi dapat dari arisan. Enak ya wanginya? Enak, mewah banget wanginya. Pinter kamu pilih barang, katanya polos. Dia nggak tahu, Bun, wangi yang nempel di badanku ini adalah wangi parfum Pak Adrian.
bosnya sendiri. Wangi laki-laki yang baru aja memuaskan istrinya. Jauh lebih hebat daripada yang bisa dia lakuin. Malam itu Mas Bayu tidur nyenyak di sampingku, ngorok kecapekan. Sementara aku natap lengket kamar sambil senyum kemenangan. Tidur yang nyenyak Mas, bisikku dalam hati. Silakan kamu main sama remah rengginang di luar sana. Aku di sini main sama berlian. Kita lihat siapa yang bakal nangis paling keras nanti. Aku merasa jahat. Sedikit. Tapi tiap inget Mas Bayu cekin sama Mila, rasa jahat itu hilang berganti rasa impas. Skor kita 1-1 Mas, bedanya aku menang banyak. Seminggu berlalu dengan pola yang sama. Mas Bayu sibuk main petak umpet sama Mila. Aku sibuk main rumah tanggaan sama Pak Adrian di kantor. Hari itu Pak Adrian kirim pesan singkat. Datang jam 2 siang. Bawa buah potong. Jangan kunci pintu. Aku senyum baca pesan itu. Aku tahu ini bukan sekadar ajakan kencan. Ini adalah jebakan. Jam 2 siang, aku datang ke kantor dengan tampilan fresh. Mas Bayu lagi sibuk di kubikelnya. Kelihatan stres banget ngadepin. Tumpukan BK yang sebagian besar Mang. Sengaja dikasih Pak Adrian buat ngerjain dia. Mas, aku mau antar buah buat Pak Adrian ya. Katanya dia lagi pusing lihat laporan pamitku sopong. Mas Bayu cuma ngangguk tanpa nengok. Iya yang hati-hati, jangan ganggu bapak lama-lama. Dia lagi bad mood parah hari ini. Iya Mas, jawabku dalam hati. Dia bad mood sama kamu, tapi good mood kalau sama aku. Aku jalan ke ruangan Pak Adrian. Sesuai instruksi. Aku buka pintu tanpa ngetuk, masuk. Dan sengaja nggak ngunci pintu lagi. Pintu itu tertutup rapat, tapi nggak dikunci. Di dalam, Pak Adrian langsung berdiri dari kursinya. Dia nggak bicara apa-apa, langsung narik tanganku ke sofa kulit di sudut ruangan. Kami mulai bercumbu. Kali ini posisinya aku di pangku sama dia, berhadapan. Kemejaku udah agak berantakan, kancing atas terbuka. Nampilin leher dan sedikit dada bagian atasku yang penuh tanda. Merah bekas karya dia kemarin. Bentar lagi dia masuk. Bisik Pak Adrian di sela ciuman, tangannya santai mengelus punggungku. Dan benar saja, 5 menit kemudian. Tok, cuma sekali ketuk. Pintu terbuka. Pak maaf ini berkas revisi yang... Suara Mas Bayu terputus di udara. Eneng. Aku dan Pak Adrian gak langsung lepasin pelukan. Kami berhenti ciuman, tapi posisi kami masih intim banget. Aku masih di pangkuan Pak Adrian, tanganku melingkar di lehernya. Kami berdua noleh ke arah pintu dengan santai. Di sana, Mas Bayu berdiri kaku. Berkas di tangannya jatuhan ke lantai brok. Matanya melotot mau keluar. Mulutnya ngangah. Dia lihat istrinya yang dia kira polos dan setia lagi di pangku mesra sama. Bos besar yang paling dia takuti. Kah, kamu? Mas Bayu gagap, mukanya merah padam. Bulan, ngapain kamu? Pak Adrian dengan tenang ngerapiin rambutku, terus natap Mas Bayu dingin. Kenapa masuk gak ketuk pintu yang bener? Enggak sopan. Mas Bayu gak peduli sopan santun lagi. Harga dirinya sebagai suami meledak. Dia lari nyamperin kami dengan tangan terkepal. Dasar perempuan murahan. Pelacur, teriaknya menggema. Tangan kanannya melayang tinggi, siap nampar pipiku sekuat tenaga. Aku refleks merem, siap nerima rasa sakit. Tapi tamparan itu gak pernah sampai. Pak Adrian menahan pergelangan tangan Mas Bayu di udara dengan satu tangan. Cengkeramannya kuat banget sampai Mas Bayu meringis. Jangan pernah sentuh dia. Suara Pak Adrian rendah, tapi auranya gelap dan menakutkan banget. Dia berdiri perlahan, aku geser duduk ke samping sofa. Sambil terus melintir tangan Mas Bayu sampai suamiku itu mundur kesakitan. Lepasin saya Pak. Dia istri saya. Dia istri kurang ajar. Mas Bayu teriak kayak orang gila. Kamu selingkuh sama bos saya. Di kantor saya. Gila Camulon. Aku berdiri, ngerapiin kemejaku dengan tenang. Aku tatap matanya tanpa rasa takut sedikit pun.
Kenapa, Mas? Sakit? Kaget? Tanyaku sinis. Lebih sakit mana sama aku yang lihat kamu cek di Hotel Melati Indah sama Mila minggu lalu? Masih pakai seragam ini juga kan? Mas Bayu langsung diam. Buka Pazi. Matanya bolik natap aku dan Pak Adrian, Kak. Kamu tahu, Pak Adrian maju selangkah. Bikin Mas Bayu mundur ketakutan sampai mentok tembok. Dengerin saya Bayu, ucap Pak Adrian tegas. Tangan kamu itu kotor. Bekas megang perempuan murahan kayak Mila. Jangan dipakai buat nyentuh Wulan, dia terlalu berkelas buat kamu. Tapi dia istri saya. Pak, Bapak nggak berhak. Mulai hari ini, urus perceraian kalian, potong Pak Adrian sadis. Kamu suka sama Mila kan? Ambil, silakan nikahin dia. Biar kalian gak usah alesan lembur terus dan ngerusak kinerja kantor saya. Mas Bayu gemeteran, Pak. Ceraikan Wulan. Lanjut Pak Adrian sambil ngerangkul pinggangku posesif di depan muka suamiku sendiri. Biar saya yang nikahin dia. Saya yang akan kasih dia rumah, mobil, dan nafkah batin yang layak. Sesuatu yang gak bisa kamu kasih. Dengar itu, Mas Bayu kayak disambar petir. Kakinya lemes, dia merosot jatuh ke lantai. Dia lihat aku, istrinya, yang sekarang berdiri tegak, cantik, wangi, dan dilindungi sama laki-laki yang jauh lebih kaya dan powerful dari dia. Dia sadar, dia baru aja kehilangan berlian demi mungut sampah. Wulan, jangan. Mas Bayu mulai nangis, ngesot nyamperin kakiku. Jangan tinggalin aku. Maafin aku. Aku hilaf. Jangan sama dia. Aku nunduk, natap dia jijik. Bangun Mas, malu dilihat Pak Bos. Tadi mau nampar, kok sekarang nyembah? Pak Adrian senyum miring. Bawa suami kamu pulang, Wulan, selesaikan urusan rumah tangga kalian. Kalau dia berani kasar sama kamu di rumah. Cilepong ya. Saya pastikan karir dia tamat di seluruh perusahaan di kota ini. Baik Pak, jawabku manis. Aku jalan keluar ruangan, ninggalin Mas Bayu yang masih syok berat di lantai. Hari itu, seluruh kantor hening lihat aku keluar diikuti. Mas Bayu yang jalannya sempoyongan kayak mayat hidup. Kemenangan ini, rasanya manis banget Bun. Perjalanan pulang dari kantor hari itu rasanya panjang banget. Mas Bayu nyetir mobil-mobil cicilan yang dia banggain dengan tangan gemetaran. Sepanjang jalan dia nangis sesenggukan, umbelnya meler kemana-mana. Hilang sudah wibawanya sebagai kepala keluarga. Aku duduk santai di kursi penumpang, benerin makeup. Sambil sesekali balas chat dari Pak Adrian. Good game sayang. Kabari kalau dia macem-macem. Sampai di rumah, begitu pintu ditutup, Mas Bayu langsung ambruk di kakiku. Dia bersimpuh, meluk kakiku erat-erat. Lan, Wulan. Ampun, Lan. Raungnya kayak anak kecil. Demi Allah aku minta maaf. Aku kilaf. Sumpah, aku gak ada rasa sama Mila. Itu cuma main-main doang. Jangan tinggalin aku. Kasian anak-anak kalau kita cerai. Aku natap dia dingin, demi anak. Halah, basi. Mas waktu kamu check-in di Hotel Melati, kamu inget anak gak? Waktu kamu beliin dia tas KW pakai uang belanja, kamu inget anak gak? Aku salah. Aku bodoh. Tolong, Lan. Jangan nikah sama Pak Adrian. Aku janji bakal putusin Mila hari ini juga. Aku blokir nomornya. Aku bakal jadi suami yang baik. Tolong jangan ambil anak-anak dariku. Aku diem sebentar, ngebiarin dia nangis sampai suaranya serek. Aku menikmati pemandangan ini. Laki-laki yang dulu sok berkuasa, sekarang nembama di kakiku. Pelan-pelan, aku jongkok, sejajarin mukaku sama dia. Aku tangkup pipinya yang basah air mata. Terus aku ngomong dengan nada yang tenang tapi mematikan. Dengerin aku baik Mas Bayu. Dia ngangguk-ngangguk cepet. Jujur tawaran Pak Adrian itu menggiurkan banget. Dia kaya, dia ganteng, dia powerful. Dan satu lagi yang perlu kamu tahu. Dia jauh lebih jantan di ranjang daripada kamu. Dia bisa bikin aku ngerasain surga yang gak pernah kamu kasih.
Mas Bayu makin nangis denger itu. Harga dirinya hancur lebur. Dia tahu dia kalah telak. Tapi, lanjutku, aku masih mikirin mental anak-anak. Aku gak mau mereka punya bapak broken home cuma gara bapaknya gatel. Wajah Mas Bayu langsung cerah dikit. Jadi, kamu maafin aku? Kita gak pisah. Aku senyum miring. Kita gak pisah. Tapi ada syaratnya. Apa Jalon? Apa aja aku lakuin? Aku berdiri tegak lagi, natap dia dari atas. Pertama, gaji kamu. Aku yang pegang semua. Kamu cuma dapat jatah bensin sama makan siang. Sisanya urusan aku. Kedua, tiap jam pulang kerja, kamu harus share location leave. Telat 5 menit sampai rumah tanpa alasan jelas, pintu aku kunci. Ketiga, dan ini yang paling penting, aku deketin wajahku ke telinganya. Jangan pernah berharap aku bakal setia 100%. Kalau kamu berani macem-macem lagi. Sekali aja aku lihat ada chat genit, atau kamu bohong lagi. Detik itu juga aku angkat kaki. Aku gak akan ragu buat lari ke pelukan Pak Adrian. Ingat Mas, aku sekarang punya cadangan. Cadangan yang siap nampung aku kapan aja. Yang duitnya gak berseri. Dan yang jelas lebih memuaskan. Jadi, kalau kamu gak mau kehilangan aku, behave, tahu diri. Mas Bayu nelan ludah susah payah. Dia ngangguk kaku. Iya, Lan, aku janji. Aku sumpah gak akan macem-macem lagi. Sejak hari itu, rumah tanggaku berubah total. Mas Bayu beneran jadi suami takut istri. Dia pulang tenggo. Dia rajin bantu nyuci piring, mandiin anak, mijitin kaki aku kalau aku capek. Dia bener-bener berusaha nebus dosanya. Dia ketakutan setengah mati tiap kali lihat aku main HP sambil senyum-senyum. Takut aku lagi chat sama Pak Bos. Padahal, ya emang iya. Hubunganku sama Pak Adrian gimana? Ya, sebut saja Friends with versi premium. Kami sudah tidak tidur bareng lagi, tapi Pak Adrian masih menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang setiap kali nggak sengaja ketemu. Kadang juga ngasih hadiah bunga atau barang mewah tanpa sembunyi dari Mas Bayu. Dalam hati Mas Bayu, dia pasti hancur. Dia tahu Pak Adrian bakal siap mengambilku kapan aja. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Itu harga yang harus dia bayar karena pernah nyakitin aku. Aku, Wulan, istri yang dulu nangis makan nasi goreng pinggir jalan. Sekarang jadi ratu. Di rumah aku dilayani suami yang patuh dan masih mendapatkan perhatian. Lebih dari bosnya. Jahat, mungkin. Tapi inilah keadilanku. Siapa suruh bangunin makan tidur? Sekarang, nikmati aja cakarannya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada di posisi ini, apa yang bakal kalian lakukan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan isi kotak curhat berikutnya.